Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah negeri Saba yang subur dan makmur, diazab Allah Ta'ala karena dihuni penyembah matahari. Sahabat portal hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Saba adalah sebuah kerajaan di abad klasik yang berdiri sejak 1300 sebelum Masehi, terletak di wilayah Yaman saat ini. Kemasyhuran negeri Saba benar-benar sesuatu yang fenomenal dan menakjubkan bagi siapa saja yang mengetahui kisahnya. Dalam hadis Farwa bin Musaik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang Saba. Apakah Saba itu? Apakah ia adalah nama sebuah tempat ataukah nama dari seorang wanita?" Beliau pun menjawab, "Dia bukanlah nama suatu tempat dan bukan pula nama wanita, tetapi ia adalah seorang laki-laki yang memiliki 10 orang anak dari bangsa Arab. 6 orang dari anak-anaknya menempati wilayah Yaman dan 4 orang menempati wilayah Syam." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ada tambahan nama-nama dari anak Saba. Adapun yang menempati wilayah Yaman, mereka adalah Mazhij, Kindah, Al-Adz, Al-Ash'ariyun, Anmar, dan Himyar. Dan yang menempati wilayah Sam adalah Lahem, Junzam, Amilah, dan Ghasem. Hadis riwayat Ahmad. Para sejarawan juga mencatat bahwa nama asli dari Saba adalah Abdu Asyam. Dan sebagaimana kita ketahui, nama-nama kabilah Arab terambil dari nama anak-anak Saba. Awalnya kerajaan Saba dikenal dengan nama dinasti Mu'inah, sedangkan raja-raja mereka dijuluki sebagai Mukrib Saba. Ibu kotanya Sarwah, yang puing-puingnya terletak 50 km ke arah barat laut dari kota Ma'rib. Pada periode inilah bendungan Ma'rib mulai dibangun. Periode ini antara tahun 1300 sebelum Masehi hingga 620 sebelum Masehi. Pada periode berikutnya antara tahun 620 sebelum Masehi sampai 115 sebelum Masehi, barulah mereka dikenal dengan nama Saba. Mereka menjadi Ma'rib sebagai ibu kotanya. Sahabat portal hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahulu secara garis besar wilayah Jazirah Arab dibagi menjadi 2 bagian, bagian utara dan bagian selatan. Arab bagian selatan lebih maju dibandingkan Arab bagian utara. Masyarakat Arab bagian selatan adalah masyarakat yang dinamis dan memiliki peradaban. Mereka telah mengenal kontak dengan dunia internasional karena pelabuhan mereka terbuka bagi pedagang-pedagang asing yang hendak berniaga ke sana. Sementara orang-orang Arab Utara adalah mereka yang terbiasa dengan kerasnya kehidupan padang pasir. Mereka kaku dan lugu karena kurangnya kontak dengan dunia luar. Tentu saja geografi kerajaan Saba sangat mempengaruhi bagi kemajuan peradaban mereka. Kerajaan Saba terkenal dengan hasil alamnya yang melimpah. Orang-orang pun banyak berhijrah dan bermitra dengan mereka. Perekonomian mereka begitu menggeliat hidup dan sangat dinamis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengabarkan tentang kemakmuran kaum Saba. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Quran Surat Saba ayat 15. Kedua kebun tersebut sangat luas dan diapit oleh 2 gunung di wilayah Ma'rib. Tanahnya pun sangat subur, menghasilkan berbagai macam buah dan sayuran.
Qatadah dan Abdurrahman bin Zaid rahimahumullah mengisahkan, apabila ada seseorang yang masuk ke dalam kebun tersebut dengan membawa keranjang di atas kepalanya, ketika keluar dari kebun itu, keranjang tersebut akan penuh dengan buah-buahan tanpa harus memetik buah tersebut. Abdurrahman bin Zaid menambahkan, di sana tidak ditemukan nyamuk, lalat, serangga, kalajengking, dan ular. Tafsir At-Tabari. Menurut Al-Qusairi, penyebutan dua kebun tersebut tidak berarti bahwa di Sabak kala itu hanya terdapat dua kebun itu saja. Tapi maksud dari dua kebun itu adalah kebun-kebun yang berada di sebelah kanan dan kiri lembah, atau di antara gunung tersebut. Kebun-kebun di Ma'rib saat itu sangat banyak dan memiliki tanaman yang bervariasi. Yang membuat tanah Ma'rib menjadi subur adalah Bendungan Ma'rib atau juga dikenal dengan nama Bendungan Arim. Bendungan yang panjangnya 620 meter, lebar 60 meter, dan tinggi 16 meter ini mendistribusikan air ke ladang-ladang penduduk dan juga menjadi sumber air di wilayah Ma'rib. Literatur sejarah menyebutkan bahwa yang membangun bendungan itu adalah Raja Saba bin Yasjud. Sedangkan buku-buku tafsir mencantumkan nama Ratu Bilqis sebagai pemerkasa dibangunnya bendungan ini. Ratu Bilqis berinisiatif mendirikan bendungan tersebut lantaran terjadi perebutan sumber air di antara rakyatnya yang mengakibatkan mereka saling bertikai, bahkan saling membunuh. Dengan dibangunnya bendungan ini, orang-orang Sabak tidak perlu lagi khawatir akan kehabisan air dan memperebutkan sumber air, karena bendungan tersebut sudah menjamin kebutuhan air mereka untuk mengairi kebun-kebun dan memberi minuman ternak mereka. Sebelum Ratu Bilqis masuk Islam, kaum Sabak menyembah matahari dan bintang-bintang. Setelah ia memeluk Islam, maka kaumnya pun berbondong-bondong memeluk agama Islam yang didakwahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai kurun waktu tertentu, kaum Sabak tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kemudian mereka kembali ke agama nenek moyang mereka, menyembah matahari dan bintang-bintang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus 13 orang Rasul kepada mereka. Akan tetapi, mereka tetap tidak mau kembali ke agama monoteisme, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah pun mencabut kenikmatan yang telah Dia anugerahkan kepada mereka. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir Al-A'rim. Quran Surat Saba ayat 16. Penyebab kehancuran bendungan tersebut tentu saja adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akibat dari kaum Saba yang kufur akan nikmat Allah terhadap mereka. Namun Allah menciptakan suatu perantara yang bisa diterima oleh logika manusia agar manusia lebih mudah untuk merenungi dan mengambil pelajaran. Di dalam buku-buku tafsir disebutkan, seekor tikus yang lebih besar dari kucing sebagai penyebab runtuhnya bendungan Ma'rib. Subhanallah, betapa mudahnya Allah menghancurkan bendungan tersebut, meskipun dengan seekor makhluk kecil yang dianggap remeh, tikus. Sebab lain yang disebutkan oleh sejarawan adalah terjadinya perang saudara di kalangan rakyat Sabak. Sementara bendungan mereka butuh pemugaran karena dirusak oleh musuh-musuh mereka. Perang saudara tersebut mengalihkan mereka dari memperbaiki bendungan Ma'rib. Allahu alam, mana yang lebih benar mengenai berita-berita tersebut. Sahabat Portal Hidayah dimanapun Anda berada, bendungan ini hancur sekitar tahun 542 Masehi. Setelah itu,
mereka hidup dalam kesulitan. Tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh subur di tanah mereka tidak lagi menghasilkan buah seperti sebelum-sebelumnya. Dan Yaman saat ini termasuk salah satu negeri termiskin dan terkering di Jazirah Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon ats dan sedikit dari pohon sidr. Demikianlah kami memberikan balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang kafir." Quran Surat Saba ayat 16-17. Dalam firman-Nya yang lain, "Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu, Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang Rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Karena itu mereka dimusnahkan azab dan mereka adalah orang-orang yang zalim." Quran Surat An-Nahl ayat 112-113. Kalau kita renungkan kisah kaum Saba dengan perenungan yang mendalam, tentu saja kita menemukan suatu kengerian. Bagaimana sebuah negeri yang teramat sangat subur lalu menjadi negeri yang kering dan tandus. Allah mengabadikan kisah kaum Saba ini di dalam Al-Quran dan memberi nama surat yang memuat kisah mereka dengan surat Saba. Hal ini tentu saja dimaksudkan agar manusia senantiasa mengingat-ingat apa yang terjadi kepada kaum ini. Demikian pula negeri kita Indonesia yang disebut sebagai Jamrud Katulistiwa. Tongkat yang dibuang ke tanah akan menjadi pohon, sebagaimana gambaran kesuburannya. Hendaknya kita merenungi apa yang terjadi pada kaum Saba, agar kita tidak mengulang kisah perjalanan mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur. Quran Surat Saba ayat 19. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan mendengarkan kisah ini akan menambah pengetahuan dan hikmah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.